Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil telaah jurnal kami mengenai sistem informasi kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana pada jurnal yang berjudul Model Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana pada Puskesmas dalam upaya peningkatan manajemen layanan kesehatan masyarakat. Baik, kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 orang, yaitu ada Wiwin, Vidyastana Afifah, kemudian ada saya Heri Gunawan, kemudian ada Asyifa Salsabila Rahmi, Nur Aliyah, dan Kautsar Ayu Setia Romi, di mana kami akan secara bergantian menjelaskan mengenai sistem informasi kesehatan ibu dan anak, dan juga keluarga berencana. Sistem Informasi KIA dan KB pada Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disingkat dengan Puskesmas merupakan usaha layanan masyarakat milik pemerintah yang letaknya strategis serta dekat dengan masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan. Tidak hanya melakukan layanan kesehatan umum, namun juga strategis sebagai pintu utama pembangunan kesehatan keluarga, terutama kesehatan ibu dan anak atau KIA, serta keluarga berencana atau KB. Sistem informasi lama yang digunakan pada puskesmas adalah sistem informasi yang dilakukan secara manual, di mana pendataan, pemrosesan data, serta penyajian informasi selama ini masih banyak dilakukan dengan manajemen konvensional. Akibatnya, sering terjadi hambatan dan ketidakakuratan dalam pendataan dan pelaporan, sehingga fungsi pengambilan keputusan pada setiap level manajemen akhirnya juga ikut terkendala. Di dalam pengumpulan data atau input, diidentifikasi bahwa pengumpulan data program KIA dicatat dalam lebih dari satu register. Sedangkan proses pengumpulan data dilakukan secara manual, belum menggunakan basis data. Sedangkan untuk pengolahan atau proses data masih menggunakan paper based. Adapun yang menggunakan program Excel adalah data yang bersifat standalone atau berdiri sendiri. Akhirnya ketika mencari kembali data, maka dibutuhkan waktu yang lama dan terjadi pengumpulan arsip. Sedangkan dalam penyajian data atau output, informasi yang dihasilkan untuk mengetahui kegiatan tidaklah tepat. Akibat terjadi berbagai kendala serta masalah, maka dilakukanlah pengembangan sistem informasi yang mana dilakukan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan bidang KIA dan KB di puskesmas agar dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam melakukan pendataan, pemrosesan, pengarsipan, serta penyajian informasi dan pelaporan. Selanjutnya adalah kebutuhan sistem informasi. Nah, sistem informasi ini hampir digunakan dalam setiap tahapan yang ada, dimulai dari tahap pendataan, kemudian pemrosesan, pengarsipan data, penyajian data, dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, dan seluruh tahapan ini adalah untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan kesehatan ibu dan anak dan juga keluarga berencana yang ada di puskesmas. Nah, dengan adanya pendataan yang telah dilakukan adalah memberikan kemudahan, kemudian kecepatan dan ketepatan terhadap sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah penggunaan sistem informasi secara efektif. Nah, penggunaan sistem informasi secara efektif dapat digunakan apabila sistem informasi sudah baik dan sudah siap digunakan. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan pengguna atau user. Jadi, pengguna nanti akan merasakan perbedaan juga kemudahan yang didapatkan melalui sistem informasi yang digunakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah data atau informasi apa sajakah yang bisa kita dapatkan melalui sistem informasi kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana yang ada di puskesmas. Jadi yang pertama adalah pelayanan terkait ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Kemudian ibu dengan komplikasi kebidanan. Nah, data selanjutnya yang bisa kita dapatkan adalah seperti pembuatan laporan. Nah, pembuatan laporan ini juga ada laporan harian, bulanan, dan tahunan. Kemudian ada pelayanan bagi bayi baru lahir, pelayanan bayi baru lahir dengan komplikasi. Nah, sistem informasi yang selanjutnya adalah terkhusus di keluarga berencana.
berencana. Jadi data atau informasi yang pertama adalah data kepesertaan dan dropout KB, kemudian KB pada pasangan usia subur, kemudian komplikasi KB, pelayanan KB, dan yang terakhir adalah kegagalan KB. Elemen sistem pengolahan data untuk pembaharuan sistem pengolahan data terdiri dari 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware terdiri dari prosesor, memori VGA, dan RAM. Sedangkan untuk software itu terdiri dari sistem operasi, yaitu Windows XP, baru setelah itu ada PHP, MySQL, AppServe, Dreamwear, Photoshop, Microsoft Office, dan Mozilla Firefox. Yang terakhir ada brainware. Brainware ini adalah sumber daya manusia, di mana yang digunakan ialah staf puskesmas bagian pendaftaran. Untuk masalah yang diselesaikan dengan sistem informasi ini adalah dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam melakukan pendataan, pemrosesan, dan pengarsipan, serta penyajian informasi dan pelaporan dalam rangka membantu manajemen dalam pengambilan keputusan bidang KIA dan KB di puskesmas. Yaitu apa yang menjadi tujuan utama dari sistem yang baru ini untuk mencapai sasarannya. Tujuan yang pertama yaitu dengan menghasilkan model perancangan kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi KIA dan KB dengan merekayasa sistem informasi KIA dan KB dalam usaha peningkatan manajemen kesehatan masyarakat yang nantinya akan diimplementasikan di setiap puskesmas. Selanjutnya yaitu tujuan yang kedua yaitu dengan mengembangkan sistem informasi KIA dan KB yang efektif sehingga dapat membantu dalam peningkatan layanan KIA dan KB serta membantu pihak manajemen puskesmas dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu apa permasalahan yang dipecahkan oleh sistem yang baru ini. Yang pertama yaitu memudahkan dalam pencatatan pelayanan KIA dan KB, di mana sebelum sistem ini dijalankan pencatatan tersebut dilakukan secara manual. Yang kedua yaitu memudahkan petugas dalam mencari dan menyimpan data, di mana sebelum sistem baru ini dijalankan pengumpulan data program KIA dicatat dalam lebih dari satu register. Yang permasalahan ketiga yang dipecahkan yaitu dengan adanya sistem baru ini diharapkan dapat efektif dan efisien dalam pengumpulan laporan atau pembuatan laporan, baik laporan harian, bulanan maupun laporan tahunan. Selanjutnya, hasil dari penilaian dari pembaruan model sistem informasi kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana di puskesmas ada 4 poin. Yang pertama, dapat memudahkan dalam pencatatan pelayanan kesehatan puskesmas dan memudahkan bagi para petugas untuk mencari data dan menyimpan data dan mempercepat dalam pembuatan laporan, baik laporan harian, bulanan, maupun juga tahunan. Yang kedua, meskipun sistem informasi kesehatan puskesmas yang dibangun masih sederhana, dalam pencatatan pelayanan puskesmasnya diantaranya tidak dapat melakukan pencatatan data untuk pasien rawat inap karena sarana dan fasilitas untuk itu belum ada. Yang ketiga, ada sistem informasi ini hanya bisa melakukan pencatatan dalam hal keuangan. Oleh karena itu, diperlukannya pengembangan lebih lanjut untuk dapat mengolah data keuangan puskesmas. Kemudian yang terakhir itu adalah diperlukan pengembangan lebih lanjut dari pembuatan sistem aplikasi ini, terutama dari segi backup data secara otomatis, sehingga dapat mengurangi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kehilangan data dikarenakan komputer rusak dan sebagainya. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil telaah yang telah kami lakukan, yakni sistem informasi pada puskesmas pada bidang KIA dan KB pada awalnya masih menggunakan sistem manual. Karena menggunakan sistem manual ini akibatnya menjadi hambatan dan ketidakakuratan dalam pendataan dan pelaporan, sehingga fungsi pengambilan keputusan pada setiap level manajemen juga terkendala. Dengan dibuatnya sistem informasi puskesmas ini diharapkan dapat memudahkan dalam pencatatan pelayanan puskesmas, memudahkan bagi petugas untuk mencari data dan menyimpan data, serta mempercepat dalam proses pembuatan laporan, baik laporan harian, bulanan, juga maupun tahunan.
maka sistem informasi ini akan sangat efektif jika diimplementasikan pada puskesmas. Maka sekian presentasi dari kami, lebihnya mohon dimanfaatkan dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.